kepada orang-orang yang mengikut Rasulullah. Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik, dan Allah cinta kepada orang yang bersalah diri. Itu kira-kira terjemahan daripada ayat yang kita baca. Kita coba lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Idris al-Khawlani rahimahullahu ta'ala, sebutkan dan dijelaskan, qala dakhaltu masjidan Dimashq fa idza fata syab yarahus sanaya wa idza an-nasu ma'ahu idza ikhtalafu fi syai'in asnadu ilayhi wa sadaru an qawlihi fasa'altu anhu faqila hadha Mu'az bin Jabal falamma kana ajjaltu wa wajadtuhu qad sabaqani bil-tahdid wa wajadtuhu yusalli wa qadartuhu hatta qada salatahu thumma ji'tuhu min qibali wajhihi fasallamtu alayhi thumma qultu Allah inni a'uhibbuka billah faqala Allah faqultu Allah faqala Allah faqultu Allah faqala alillah faqultu alillah fa'akhadha bihaqwata idari fajazabani ilaihi wa qala abshir فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه رواه مسلم. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, ini satu di antara hadis yang berkaitan dengan mahabbah. Mahabbah itu kecintaan, hub cinta. Ada satu riwayat hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya hadis musalsal. Hadisnya sanadnya bersambung. Dan di dalam riwayat Al-Rawi dan dalam riwayat Al-Hadis sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh para perawi. Saya dapatkan dan sekaligus diriwayatkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Al-Makki, yang beliau tersambungkan sanadnya dengan beberapa ulama. Satu di antaranya Syekh Muhammad Yasin Al-Badani Rusminul Dunia, yang beliau ketika itu meriwayatkan beberapa hadis-hadis musalsal dalam satu kitab yang beliau tulis Al-Ahadithul Musalsalah, yang beliau dapatkan dari gurunya dan kemudian diriwayatkan kepada kami saat ketika kita belajar bersama di dalam majlis beliau, majlis Al-Tafaqquh, majlis Al-Bandari Al-Tafaqquh di Mesir. Itu satu di antaranya hadisul musafahah al-anasiyah, yang bersalaman dengan Sayyidina Anas. Ketika Rasulullah bersalaman dengan Sayyidina Anas, beliau katakan masastu yada qat'al yadi Rasulillah wala syarabtu qat'at yaqin riha Rasulillah. Aku, kata Sayyidina Anas, tidak pernah menyentuh tangan selembut daripada tangannya Rasulullah itu ketika beliau bersalaman dengan Rasul. Dan aku tidak pernah mencium bau wangi yang wanginya itu melebihi wangi Rasulullah. Itu ada hadis musafah al-anasi. Jadi Rasulullah bersalam menyalami Sayyidina Anas,
Sayyidina Anas dengan kepada sahabat yang lain, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, sampai kepada atba'ut tabi'in, sampai kepada guru kita Syekh Muhammad Nurdin Manmu Al-Madhi, dan beliau menyalami dengan meriwayatkan hadis ini. Itu ada al-musafahah al-anasiyah. Jadi tangan kita, tangan ini pernah menyentuh tangan orang yang menyentuh, tangan orang yang menyentuh, tangan orang yang menyentuh, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis bersama-sama. Sama dengan hadisul mahabbah. Hadisul mahabbah saat ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal itu disebut dan dinyatakan, kata Rasul, ya Mu'adz, ini uhibbuka fillah. Ini uhibbuka fillah. Aku cinta kepadamu karena Allah. Itu terjemahan bahasa kita ini. Itu ungkapan yang kayak itu memang dianjurkan dalam hadis ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada seorang bahwa orang ini cinta kepada saudaranya karena Allah. Lalu kata Rasul, sudahkah kau beritahukan kepada saudaramu? Lalu sahabat ini menjawab, belum ya Rasulullah. Lalu kata Rasul, kul, katakan kepada saudaramu kalau kau mencintai karena Allah. Maka ketika diucapkan inni uhibbuka wa inni uhibbuka fillah, maka saudara yang dikatakan cinta kepadanya karena Allah pun hendaklah juga mengucapkan ahabbakallah kama ahbabtani fillah. Allah pun akan mencintaimu sebagaimana engkau mencintai aku karena Allah. Itu hadis mahabbah itu. Cuman kadang-kadang kita bisa salah artikan. Cinta lawan aku lawan kita. Pemahaman cinta kita yang salah. Pemahaman cinta kita yang salah. Sementara yang dimaksudkan dengan mahabbah cinta di sini cinta yang benar. Maka Fadilatul Syekh Dr. Abdullah Nasir Alwan dalam satu kitabnya Hina Yajidul Mu'min Halawatul Iman menerangkan dan menjelaskan tentang satu riwayat hadis di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalatun man kunna fihi wajada halawatul iman, yuhibbu Allah wa rasulahu akthar mimma siwahuma, wa yuhibbu al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah." Poin yang kedua, satu di antara tiga ciri dan tanda orang yang merasakan manisnya iman itu, kata Rasul, tidak lain dan tidak bukan ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang tidak lain dan tidak bukan karena Allah. Terus cinta seseorang karena Allah. Nah, lalu beliau katakan, wa huwal hubb. Begitu juga dalam satu kitab Fadilatul Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi itu menulis kitab yang judulnya Al-Hubbu fil Islam. Al-Hubb, cinta dalam Islam. Jadi jangan disalahartikan cinta itu. Karena pada dasarnya cinta itu dibenarkan. Sebagaimana ayat-ayat Al-Quran, Innallaha yuhibbul mutawakkilin, Innallaha yuhibbul muhsinin. Tadi lagi wallahu yuhibbul muhsinin, wa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Sama juga dengan ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Itu hukum yang sesungguhnya. Maka kata Fadilatul Syekh Abdullah Nasir Alwan, beliau katakan, "Man muradu bil hubbil Islam." Apa yang dimaksudkan dengan cinta menurut pandangan Islam? Sebagaimana kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasul. Kata beliau, tidak lain dan tidak bukan tentu orang yang mengatakan cinta kepada seorang, dia akan melakukan apa yang diinginkan oleh orang yang dia cintai. Ketika kita katakan cinta kepada Allah, maka niscaya apa yang Allah inginkan untuk kita atau yang Allah inginkan pada kita mesti kita lakukan.
Karena seorang yang dicintai tidak akan rela orang yang dia cintai itu kecewa karena dia. Itu makna cinta yang sebenarnya. Tapi kalau hanya sebatas ucapan cinta kepada Allah, tapi perbuatan kita tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, itu cinta palsu. Sama dengan cinta kepada Rasul. Cinta kepada Rasul, apa yang dimaksudkan dengan cinta kepada Rasul? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Nah, itu orang yang menghidupkan akan sunnahku, yang mengamalkan dan melakukan yang aku ajarkan, yang aku percontohkan, maka sungguh mereka itulah yang telah masuk dalam kategori cinta kepadaku. Jadi bukan berarti hanya ungkapan saja, tapi yang mengamalkan sunnah-sunnah Rasul. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, kata Rasul. Idza amartukum bi syai'in, idza nahaitukum fantahu, wa idza amartukum bihi bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Itu yang maksud daripada al-hukm. Maka ketika Rasulullah menyatakan ini uhibbuka fillah, hai Mu'adz, aku cinta kepadamu karena Allah. Lalu apa kata Rasul? Karena cintanya kepada Mu'adz, Rasul ingin Mu'adz punya keistimewaan. Rasul ingin Mu'adz memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul berikan suatu amalan. Rasul berikan satu amalan. Itu namanya orang sayang dengan saudaranya, cinta dengan saudaranya. Kayak apa cara jangan sampai saudara yang dicintai jauh daripada Allah. Itu maksudnya. Bagaimana cara saudara kita senantiasa dalam kebaikan. Tapi kalau kita tidak peduli dengan saudara kita yang mungkin melakukan suatu kejahatan, bahkan senang kalau dia salah, itu bukan cinta yang namanya. Itu bukan cinta, karena itu menjerumuskan kawan. Ketika dia benar, dia dulu. Ketika dia salah, dia ingat-ingat. Nah, Rasulullah katakan, ini uhibbuka fillah wa inni Mu'adz, aku cinta kepadamu karena Allah. Maka kata Rasul, apa kata Rasul? Faqul. Ini amalan yang dikasihkan oleh Rasul. Faqul fi kulli duburi shalah. Katakan pada setiap selesai sholat yang kau lakukan, di zikirnya kita amalkan, cuma hadisnya kita tadi dapatkan. Ijazahnya langsung dari Rasul kepada Sayyidina Mu'adz. Sayyidina Mu'adz kepada yang lainnya terus sampai kepada guru kita meriwayatkan hadis ini untuk diijazahkan kepada kita. Apa kata Rasul? Qul fi kulli duburi shalah, ucapkan olehku pada setiap selesai sholat yang kau lakukan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, itu kan amalan kita. Katakan wahai Mu'adz, setiap selesai sholat yang kau lakukan. Artinya kata ulama, kalau guru saya bilang, kalau ini diamalkan, itu sanadnya tetap tersambungkan kepada Rasulullah SAW. Tapi amun kada diamalkan, atau bisa hilang putus. Katakan wahai Mu'adz, aku saat ketika Rasul katakan aku cinta kepadamu karena Allah, maka katakan oleh Sayyidina Mu'adz, di kulli duburi shalah, setiap selesai salat amalkan, Allahumma a'inni, ya Allah, bantulah hambamu ini. Itu kita minta bantuan karena kita itu tidak ada kekuatan. Apa namanya kita sombongkan? Maka kata ulama, biar kita tuh tidak ada rasa ujungnya, karena ujung-ujungnya bisa sombong. Biar hilang ujung pada diri kita itu, kita yakin bahwa yang kita lakukan itu sebab karena pertolongan Allah. Itu sebab karena pertolongan Allah, sebab kita la haula wala quwwata illa billah. Jadi jangan merasa karena kita sehingga kita bisa ini, karena kita bisa ini, kada. Kata ulama, kalau kita menanamkan dalam keyakinan di diri kita, di hati kita bahwa semua ini sebab karena taufiknya Allah, berarti apa yang kita sombongkan? Ujung itu hilang, kata ulama.
Kan banyak orang yang tahu sholat 5 waktu tahu. Banyak orang yang paham bahwa keutamaan dan keistimewaan sholat subuh berjamaah tahu. Tapi kadang dapat taufiknya Allah. Makanya kita sering katakan waffaqallahu fi ta'ati Allah. Berikanlah taufikmu kepada kami untuk taat kepada-Mu. Jadi kita dapat hidayah, tahu waktu di mana ketika itu punya keutamaan dan keistimewaan, tergerak hati kita untuk melakukan itu. Taufik kata Allah. So Allah memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita tertarik, terdorong hati kita, termotivasi untuk melakukan kebaikan. Itu siapa yang memberikan taufik? Allah. Maka jangan kita ada sombong sedikit pun. Setiap yang kita lakukan ini karena Allah akan membantu kita dalam mengerjakannya. Karena kita kan ada kekuatan kecuali kekuatan yang Allah beri. Nah, amun ingat dan kayak itu, lalu apa dan kita sombongkan doa? Kita masih karena Allah berikan taufik hidayah dan taufiknya sehingga kita kawat melangkah dari rumah, kawat melakukan neraka. Coba kamu seandainya Allah akan berikan kesehatan, kada kawat. Hendak kita melakukan, tapi kada kawat, kada ada kekuatan. Berarti kekuatan yang ada pada kita itu siapa yang memberi? Allah. Itu hilang wujud kata Allah. Maka kalau sudah wujud dibiarkan dalam dirinya itu bisa muncul sombong. Apa saja yang Allah berikan pada diri kita, ingat itu semuanya karena Allah. Amalannya apa? A'ini, ya Allah perkenankan berikan pertolonganmu kepadaku atau tolonglah hambaku ala dzikrika. Allahumma a'ini ala dzikrika. Bahwasanya kita senantiasa ditolong oleh Allah untuk ingat kepadanya. A'ini ala dzikrika wa syukrika. Biar supaya jadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas nikmatnya. Wa husni ibadatik, dan juga baik dalam melakukan ibadah kepadanya. Itu karena pertolongan Allah sendiri. A'ini, itu kalimat a'ini, kita minta bantuan kepada Allah. Berarti kita tidak ada kuasanya. Itu biar supaya kita hilang wujudnya, hilang makburnya kata ulama. Itu ingat, kalau berikan pertolongan semuanya itu Allah. Maka setiap selesai sholat baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amalan yang diajarkan oleh Rasul kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal. Baik, kita lanjut, kita coba lihat hadis ini. Jadi kata beliau, An-Nabi Idris Al-Khawlani, qala dakhaltu masjid Damashq. Aku masuk masjid Damaskus. Fa idza fata syab. Ternyata aku mendapati seorang syab. Al-Thanaya al-asnan al-amamiyah min al-insan wa wasfu thanaya bil-hasan wa sifat wa annaha tarfa'u idza tabassama al-baqt arada bidzalika wasfu wajhi bil-bashar wa talaqah. Jadi ucapan dalam hadis ba'ila syabun yaraku thanaya baraku thanaya itu gigi yang bagian di depan ini thanaya, gigi depan dua itu sana ya bahasa Arabnya. Jadi kata beliau, ketika aku masuk ke dalam masjid, aku mendapati seorang laki-laki, seorang pemuda barakus sanaya yang memiliki gigi yang mengkilat bersih. Itu kata ulama, kalimat yang sedemikian itu yang dimaksud dan yang diinginkan wasfu wajhi bil bashar wa talaqah. Itu mensifati anak pemuda itu wajahnya yang berseri, wajahnya yang terpancarkan sinar. Itu maksudnya kalimat daripada barakus sanaya. Jadi wajahnya bersinar menunjukkan anak ini luar biasa. Jadi bersih, penampilannya bersih, dilihat itu menyenangkan. Wajahnya penuh dengan bersinar, wajahnya bersinar. Itu dia maksud dengan barakul baraya. Barak itu kilat. Barakul sanaya
Gigi yang mengkilat, gigi yang bersih, gigi yang putih. Maksud dari ungkapan ini kata ulama adalah wasful wajhil bashar wa waqah, menunjukkan orangnya anaknya ceria, anaknya tersenyum-senyuman, anaknya pokoknya nyaman dipandang. Bukan ada orang yang kadang-kadang cemberut aja, dipandang itu kadang menyenangkan. Itu bagaimana kita bisa senyum. Bahkan kita pernah sampaikan orang yang menampakkan keceriaan ketika berjumpa itu yang jauh lebih banyak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ketika kita berjumpa, ketika kita bersalaman dengan saudara kita, rahmat Allah diperuntukkan bagi mereka berdua. Siapa yang paling banyak mendapatkan rahmat Allah? Dalam hadis adalah orang yang paling menampakkan keceriaan. Ini diajarkan oleh Islam. Basyasyatul wajh, wajahnya yang senang, yang menyenangkan. Jangan cemberut. Bersalaman tapi buang muka. Ada orang seperti itu. Buang muka. Senyum nggak ada. Coba senyum. Cemberut. Sekali dalam wajib. Tidak. Istilahnya dia salaman gini. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan kau kerdilkan satu kebaikan sekecil apapun kebaikan itu. Walau hanya jumpa ketika jumpa walau hanya dengan senyuman. Kecil memang, tapi itu ada nilai ibadahnya di sisi Allah. Tengah jalan ketemu kawan senyum. Ada orang senyum, kita ada kenal senyum. Tapi balas senyuman. Karena dia kebaikan dan kita balas dengan kebaikan. Kapan perlu lebih baik daripada yang kita dapatkan. Kecuali kalau mungkin kita ada melihat, bisa jadi kita husnuzon. Anunya ketemu dalam si Anggur itu di jalan, kita senyum, tidak ada bisa senyum. Itu ada juga namanya. Udahlah husnuzon aja. Husnuzonnya apa? Ini ada melihat kita matanya rambut. Itu aja. Namun sudah berpapasan, ia melihat kita senyum, ia mau ada senyum, itu memang orangnya kada banyak senyum. Tapi kalau kita senyum, ia kada melihat kita, berarti itu kita husnuzon aja. Itu matanya mungkin kada jelas tuh. Kita senyum, ia kada senyum. Tapi yang sudah berhadapan, apalagi saat nanti kita senyum, kada mau senyum, itu memang orang biasa. Rambutan. Padahal kebaikan sudah bisa kita raih. Bila gimana sudah bisa kita dapat, apa salahnya? Sekedar hanya senyum. Nah itu kita belajar. Walaupun dengan orang yang tidak kenal. Coba lihat dalam hadis. Apa kata Rasul? Ya Rasulullah, ketika seorang datang kepada Rasul, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ayul Islam berkhair. Ayul Islam berkhair ya Rasulullah. Islam. Dalam Islam amalan apa yang paling baik atau amalan apa yang punya pahala yang besar? Kalau Rasulullah menjawab juga, tut'imu ta'am, engkau beri makan orang. Itu beri makan itu pahala besar. Pahalanya adalah. Dan Rasul tidak menyebutkan harus jumlah yang sekian, harus jumlah besar. Yang penting kasih makan saja. Makanya kata ulama, dengan sifat karena makanan itu orang bisa menjadi wali Allah, bisa menjadi kekasih Allah. Kan ada hadis. Apa hadis itu? Inna Allah la yarda 'ala al-'ibad idza akala al-akla fahamidallah wa idza shariba syarba fahamidallah 'alaihi. Allah ridho dengan sholat hamba ketika dia makan setelahnya memuji Allah, ketika dia minum setelahnya memuji Allah. Karena banyak orang yang makan minum itu ibadah kada ingat dengan Allah. Sebab kenapa dia anggap makanan dan minuman itu hal yang biasa, padahal itu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Kita kadang-kadang salah menilai suatu nikmat, yang kadang nikmat ganar kita nilai itu nikmat halus, yang kadang nikmat halus kita nilai itu nikmat ganar.
Ketika berisi rumah tangga hanya alhamdulillah, hanya bersyukur. Tapi makan minum setiap hari kadang-kadang kada ingat dengan Allah. Makanya saking kita kadang ingat dengan Allah, makanan kita jadi maki. Kita comekkan apa makanan lain. Padahal Rasul katakan, padahal Rasul contohkan ma'abad Nabi sallallahu alaihi wasallam wa'abad tidak syahadaka wa ila tarah. Rasul kada suruh menghinakan makanan itu sama kali kada suruh. Kalau beliau suka beliau makan, kalau kada beliau tinggalkan, tapi kada menghinakan. Karena ini nikmat besar. Nikmat besar. Kenapa nikmat besar? Karena sebab makanan ini kadang-kadang bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Makanya sering kita katakan ada orang meninggal, aku nih apa sebabnya? Kada suah kita mendengar karena dia kada isi mobil Alphard, kada suah. Kada isi mobil Alphard meninggal, kada suah, kada mobil gitu, kada suah mati, gara-gara kada mobil. Tapi kalau kada makan, aku karap, kabarnya meninggal dari lebah, kalau mau makan, asal makan, muntah, keluar, menolak sudah, kan itu coba. Itu nikmat besar. Itu kadang-kadang kita lupa. Makanya kata Rasul, perbuatan yang baik, yang pahalanya gagal, engkau berimakan orang. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat, aqra'us salam ala man aradta wa man lam ta'rif. Kau ucapkan salam. Hanya diperuntukkan bagi orang yang kita kenal atau ada? Semuanya dianjurkan alamat ta'rif wa man lam ta'rif. Ala man aradta wa man lam ta'rif. Kepada orang yang kau kenal atau yang tidak kau kenal. Nah, itu kan artinya berbuat baik disuruh kita. Kayak itu juga dengan senyum. Ada orang senyum kita tidak kenal, jangan cemburu. Ingat senyum lawan kita, pasti satu kebaikan. Kita balaslah kebaikannya dengan kebaikan. Senyum juga. Itu kadang-kadang orang berkata, siapa? Tahu. Apa senyum? Ini apa senyum? Kita balas kebaikan yang sama. Tapi aku kadang ada orang senyum serongan kan masalah. Karena ada orang kita senyum. Bahkan Abdullah itu dalam hadis itu dalam satu kitab Abdullah bin Sabah namanya itu sangat bersengaja keluar rumah hanya dengan mengucapkan salam saja, mengamalkan hadis ini. Jadi kata beliau, tidak ada hajat untukku keluar sebenarnya. Aku tidak berhajat atas apa-apa. Cuma aku keluar untuk apa? Untuk mengamalkan hadis yang dimana Rasul katakan, ucapkan salam kepada orang yang kau kenal dengan yang kau tidak kenal. Jadi beliau asal katamu, walaupun kata kenal, assalamualaikum. Nah ini kalau bisa kita biasakan. Bertamu assalamualaikum, berpisah juga assalamualaikum. Baik, kita kembali. Jadi itu yang dimaksud dengan bara'ut tanaya, talaqatul wajhi bil bashar wa talaqah. Wa qawluhu badama kana laqab. Nah, disebutkan. Jadi kata beliau, wa idza nas ma'ahu, banyak orang bersamanya. Wa idza talabu min syai'in asnabu ilaihi wa sadaru an qawlihi. Wah, itu luar biasa. Pemuda ini luar biasa. Banyak orang membersamainya. Kalau ada persoalan, ada hal yang ingin dipertanyakan, itu rujukannya kepada pemuda ini. Jadi bukan hanya sebatas memiliki wajah yang berseri, tapi juga ilmu yang dahsyat luar biasa. Jadi alim orang. Makanya memang orang yang alim itu mengamalkan, orang yang alim dan yang mengamalkan ilmunya. Itu yang luar biasa. Banyak orang yang kembali menjadikan beliau sebagai referensi, rujukan dalam setiap masalah. Melihat wakidah talaku bi syai', kalau mereka berselisih tentang sesuatu, asnadu ilaih, dikembalikan kepada pemuda ini. Wa sadaru an qawlihi, serta ucapannya didengar, ucapannya dipakai. Fasa'altu anhu faqila hadha mu'asmin jabal. Maka kata Abi Idris Al-Khawlani, aku penasaran siapa pemuda itu. Ternyata pada huwa Mu'az bin Jabal,
Muaz bin Jabal. Itulah satu di antara sahabat Rasul yang diutus ke Yaman sebagai gubernur Yaman. Karena ada beberapa sahabat diutus, Amr bin Aus diutus ke Mesir, Muaz bin Jabal diutus ke Yaman. Makanya ada satu hadis yang dijadikan satu dasar dalam pengambilan sumber hukum. Ketika arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muaz bin Jabal ila Yaman, ketika Rasulullah mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman, Rasul tanyakan, lima tahkum ya Muaz, nanti ketika di Yaman, lima tahkum, dengan apa kau bertahkim? Andai ada masalah yang kau hadapi, dengan apa kau mengambil penetapan hukumnya, atas dasar apa, dengan dasar apa? Malah kita bilang dengan Al-Quran. Lihat dulu dari Al-Quran. Amun Al-Quran membolehkan, boleh. Amun Al-Quran kata-kata. Lalu Rasul katakan, fa'illat tajid. Kalau ternyata di dalam Al-Quran tidak kau temukan masalah yang kau hadapi itu, solusinya kau ada temukan di dalam Al-Quran. Ayatnya kau ada ketemu dalam Al-Quran tentang halal dan haramnya. Apa jawaban Mas? Ahkum bisunnati. Hanya kepada hadismu ya Rasul. Ini urutannya. Jadi Al-Quran dahulu itu sebagai sumber utama dalam menetapkan hukum di dalam Islam. Lalu kemudian hanya hadis. Jadi kalau perkara-perkara yang sifatnya baru yang tidak ada di masa Rasul, kita lihat ayat Al-Quran tidak ditemukan. Coba lihat dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasul katakan, fa'illam tajid, kalaupun itu tidak kau temukan, kayak apa? Solusinya apa yang harus kamu lakukan? Qala ajtahid bi ra'yi. Nah ini namanya qiyas. Ajtahid bi ra'yi, aku akan berijtihad dengan pendapatku, tapi sumbernya tetap Al-Quran dan hadis. Itu yang namanya qiyas. Dan qiyas termasuk satu di antara masdar tasyri' yang ditetapkan oleh para ulama jumhur fuqaha. Ada 4: Quran, hadis, ijma' ulama. Kalau memungkinkan di masanya berkumpul dari ulama di masa itu. Lalu kemudian kalau tidak, qiyas. Ini sepakat ulama. Saya ulang, ini pendapat menurut jumhur ulama. Ada 4 sumber tasyri' itu. Kalau Al-Quran dan hadis sepakat, muttafaqun alaih, la khilafa fi, tidak ada perbedaan pendapat ulama. Maka kalau ada yang menyelisihi, tidak cukup hanya dengan Al-Quran, tidak perlu kita mengambil hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak perlu kita jadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum. Kita pastikan sesat ajarannya. Nah, itu yang disebut dengan paham ingkar sunnah. Ada kelompok yang menafikan hadis. Ada kelompok yang tidak mengamalkan hadis. Cukup kata mereka dengan Al-Quran. Sebab dengan alasan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran kata Allah dan kami yang memeliharakan. Maka Al-Quran terjagakan. Sementara hadis ba'da wafatnya Rasulullah, setelah wafatnya 100 tahun sekian baru dibukukan. Maka terjadilah khilafat ataupun inhirafat, penyelewengan dan pemalsuan hadis. Maka tidak perlu hadis kita jadikan dasar hukum. Ini jelas pendapatnya jelek dan pendapatnya sesat. Namun bujur-bujur kita kepada Al-Quran kan akan meninggalkan hadis. Coba kita ambil satu ayat saja dari Al-Quran. Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur Rasul. Berarti Allah menyuruh kita untuk taat kepada Allah. Allah menyuruh kita taat kepada Rasul. Lihat lanjutan daripada ayat, wa inna fa inna za'tu fi syai'. Kalau kita berselisih paham terhadap sesuatu, apa kata Allah? Farudduhu ila Allah, kembalikan kepada Allah. Apa maknanya? Al-Quran wa Rasul. Apa maknanya? Hadis. Berarti kalau kita kadang mau menjadikan hadis sebagai dasar dalam penetapan suatu hukum, itu menyelisih Al-Quran. Maka mereka mengatakan ahlul Quran karena kita hanya berpegang kepada Al-Quran. Kita lah orang yang mengamalkan Al-Quran, kadang mengamalkan. Maka nyata kata ulama, kalau hanya Al-Quran yang dijadikan sebagai pegangan,
maka itu jelas sesat. Kayak dua dengan hadis. Kayak dua ini sepakat ulama. Menurut jumhur 4, qiyas tambah lagi, ijma dan qiyas. Adapun yang lain, istihsan, sadrul dara'i, lalu kemudian amal ahlul Madinah, syar'un qablana la syar'un lana, masalih wal mursalah, itu ulama khilaf. Ada yang memakai, ada yang tidak. Maka timbullah perbedaan pendapat daripada menetapkan satu hukum. Makanya perbedaan pendapat itu bukan di masa Rasul. Di masa Rasul tidak ada beda pendapat, tidak ada khilafiyah. Karena marjanya satu tempat, kembali satu hanya kepada Rasul. Sementara setelah wafatnya Rasul, para sahabat yang disebarkan oleh Rasulullah dalam menghadapi masalah-masalahnya otomatis berbeda satu tempat dengan tempat yang lain. Dan ketika dilihat dari ayat tidak ditemukan, dilihat dari hadis tidak didapatkan, maka mereka berijtihad. Maka timbullah di situ perbedaan pendapat. Jadi perbedaan pendapat itu setelah wafatnya Rasul. Waktu masa Rasulullah tidak ada perbedaan pendapat ulama. Nah, bagaimana kita menyikapi dengan perbedaan itu? Itulah dasarnya ilmu yang harus kita kaji. Baik, kemudian kita lanjut. Wa qawluhu falamma kana al-ghad hajjatu fa wajjatuhu qad sabaqani bit-tahjid. Tahjid al-mawdu' ila as-salat fi awwal al-waqt. Maka setelah aku tahu bahwa itu adalah Mu'adz bin Jabal, besok-besoknya aku bergegas untuk kembali ke masjid. Ternyata sabaq lagi ila masjid. Beliau sudah ada di masjid pendahulu. Di tahjid itu al-mawdu' ila shalah fi awal waqt. Beliau lebih dahulu datang ke masjid. Wa huwa misal tabkir. Itu sama dengan tabkir. Tabkir artinya bergegas, bersegera, berdahulu, berlakas, mubakir. Wala yuradu bihim al-mawaqil hadirah wala bil bikrah wala bil umrah. Jadi kata beliau, ketika aku besoknya pergi ke masjid, wajatu yusalli man tawaddu hatta salatah. Sudah aku dapati beliau berada di dalam masjid lebih dahulu dan beliau ketika itu salat. Bayangkan, syahud ala ta'atillah. Ada hadis qudsi. Allah cinta kepada 3 golongan dan lebih cinta lagi terhadap 3 golongan lain. Allah cinta kepada golongan yang pertama, siapa? Orang yang tua, sudah lanjut usia, tapi di masa senjanya dia isi dengan ketaatan kepada Allah. Itu Allah cinta. Umur 50 ke atas, banyak ini sudah beribadah. Beliau ini masih amal, jangan ditapok-tapok. Beliau itu sungguh beban penting, namun sungguh hebat penting sudah, tapi masih amal. 45 umur. Allah cinta kepada yang sudah tua, taat. Allah cinta. Tapi ingat, kecintaan Allah jauh lebih besar kepada mereka yang muda tapi taat. Makanya syabun barabul tadaya. Ini kok masih muda orangnya, tapi Masya Allah keilmuannya luar biasa, sikapnya, akhlaknya disenangi banyak orang, ibadahnya, di kecintaan Allah kepada yang anom, taat beribadah kepada Allah jauh lebih besar ketimbang kepada orang yang sudah lanjut usia taat. Kalau sudah lanjut usia taat itu mesti harus sudah. Tapi kalau sampai sudah lanjut usia tapi kada taat, itu bahaya itu. Makanya ada hadis yang 3 disebutkan oleh Rasul, yang Allah tidak pandang dengan pandangan rahmat kelak pada yaumul qiyamah. Satu di antaranya syaikhun zalim, orang yang sudah tua tapi masih berzina. Artinya apa? Tuhan sudah kada jual, ada taubat. Bukan berarti anda boleh berzina, tidak, Tuhan. Tapi kada jual, bertobat berarti memang becak kurang. Bukan kawan lagi sudah bahaya itu sudah.
Makanya Mu'adz bin Jabal muda, berilmu, berakhlakul karimah, taat luar biasa kepada Allah. Maka beliau lebih dahulu dalam melakukan ketaatan ketimbang yang lain, sehingga penasaran nih, dan apa dan bagaimana setelahnya. Insya Allah kita lanjut di lain waktu dan di lain kesempatan. Al-Fatihah.